Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada sore hari ini insyaallah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan manasik umroh yang mudah-mudahan manasik yang kita lakukan ini kiranya bisa menuntun kita untuk nanti melaksanakan umrah sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Bapak Ibu, ketika dahulu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Umar melihat banyak orang yang berangkat ke tanah suci, salah satu sahabat beliau, murid beliau mengatakan, ma aktsaral hajj, betapa banyak orang yang berangkat ke tanah suci, betapa banyak orang yang melaksanakan haji atau umrah. Lalu Abdullah bin Umar mengatakan, ma aqallahum, sebenarnya sedikit orang yang melaksanakan haji dan umrah. Pesannya Bapak Ibu, yang berangkat banyak, yang melaksanakan banyak, tapi yang benar-benar sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam sedikit. Yang sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam sedikit, tapi yang berangkat banyak. Manusia yang berangkat ke tanah suci banyak, tapi yang melaksanakan ibadah haji atau umrah yang sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah bin Umar, itu sangat sedikit. Untuk itulah Bapak Ibu, kita berkumpul di sini untuk sedikit belajar tentang manasik umroh. Dan saya kira sebagian Bapak Ibu sudah pernah haji atau bahkan mungkin pernah umroh. Maka kalau seandainya nanti dalam penyampaian kami ada yang kurang, bolehlah untuk saling mengingatkan dan saling berbagi. Terkait dengan umroh Bapak Ibu, apa itu umroh? Umroh itu bahasa sederhananya berkunjung. Jadi kalau kita bilang saya umroh, itu berarti maksudnya apa? Saya berkunjung. Berkunjung ke mana? Berkunjung ke rumah Allah, berkunjung ke Baitullah. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk beribadah kepada Allah yang diistilahkan dengan manasik. Jadi diistilahkan khusus namanya apa? Manasik. Jadi yang disebut dengan umroh, apa umroh? Umroh itu berkunjung. Berkunjung ke rumah Allah dalam rangka untuk manasik atau melaksanakan ibadah umroh. Lalu pertanyaannya, untuk apa kita umroh? Untuk apa kita berkunjung? Apa tujuannya? Ini satu hal yang penting Bapak Ibu. Karena kalau seandainya kita tidak mengerti tujuan, seringkali kita melenceng dari tujuan. Banyak orang berangkat haji atau umroh sampai di sana selfie, ya kan? Bukannya minta ampun supaya dosanya diampuni, tapi malah selfie. Banyak orang berangkat haji dan umroh sampai di sana jalan-jalan, makan-makan. Padahal Bapak Ibu ingat pesan saya, kalau ingin jalan-jalan lebih cantik Indonesia. Sana batu, apa yang mau dilihat batu-batu begitu? Batu gersang. Kalau ingin makan-makan lebih enak makanan kita. Sana tak enak makanannya. Kalau ingin belanja lebih murah di Indonesia. Tapi kalau ingin beribadah, nah itulah memang tempatnya. Di Indonesia kita bisa beribadah. Tapi kalau di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi di Tanah Haram, maka pahala ibadah kita akan sangat berlipat ganda. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, kita akan insya Allah berangkat ke sana dengan izin Allah. Maka manfaatkan itu sesuai dengan tujuannya, yaitu untuk beribadah pada Allah. Kalau di Indonesia Bapak Ibu bisa kita beribadah, tapi ada gangguannya. Begitu kita baca Quran menangis anak yang punya anak kecil. Begitu kita baca Quran turun hujan, ada pakaian yang mau diangkat. Begitu kita baca Quran, ada yang membeli kalau yang jualan. Ada saja urusan.
Tapi kalau di sana Bapak Ibu tak ada kita jualan, tak ada pakaian yang mau diangkat, tak ada anak yang mau diurus, maka manfaatkanlah itu dengan sebaik-baiknya untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau prinsip saya Bapak Ibu boleh ditiru, boleh juga tidak wajib, bahwa ketika kita berangkat umroh harus pakai target. Kita harus pakai target. Apa target kita? Kalau saya biasanya targetkan 30 juz harus selesai saya baca. Targetkan dari sini dalam hati kita. Pokoknya selama umroh saya harus bisa mengkhatamkan Quran 30 juz. Kenapa pakai target? Supaya kita tidak banyak main-main, tidak banyak bingung nengoki orang. Nanti orang sholat awak bingung nengoki orang, baca Quran nak bingung nengoki ini India atau Afrika kan gitu ya. Nengoki orang. Tapi kalau kita punya target, pikiran kita fokus bahwa kita ke sana itu memang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak masalah Bapak Ibu, nanti sebelum berangkat ini kita pasang target bahwa selama di sana saya harus beribadah. Kalau untuk belanja di Indonesia bisa, boleh belanja boleh. Untuk makan-makan di Indonesia enak, untuk jalan-jalan di Indonesia enak. Tapi untuk ibadah di sana yang harus kita manfaatkan, dan itu perlu apa? Target. Perlu target. Terus Bapak Ibu yang berikutnya, sebelum kita berangkat, kita mulai ini, sebelum kita berangkat ada hal-hal yang harus kita persiapkan. Yang pertama tentu mungkin kesehatannya. Jadi mungkin yang belum biasa jalan jauh, dilatih-latihlah kalau pagi besok untuk berjalan habis subuh, supaya kakinya ndak terkejut. Begitu nanti tawaf sa'i jalan ndak jauh kali ndak, tapi biar jangan kaget kali, dilatih-latih. Itu satu. Yang kedua yang perlu kita persiapkan itu hati kita. Bapak Ibu perhatikan ini, kebanyakan kita itu tidak betah beribadah. Kalau baca Quran paling 2 lembar udah bosan. Benar kan? Berapa lembar lah kita tahan baca Quran? Tahan sekali duduk 2 juz. Yang mata lah pedih, yang pinggang lah sakit, yang pusing lah kepala. Pokoknya tidak pernah kita baca Quran setahan nengok handphone. Kok nengok handphone tahan gitu. Kalau baca Quran kurang. Begitu juga sholat Bapak Ibu. Di sana kan sholat nanti dilipat gandakan kan? Di Masjidil Haram berapa lipat gandanya? 100.000. Satu kali sholat seperti 100.000 kali. Begitulah lipat gandanya. Tapi banyak orang Bapak Ibu nanti, perhatikan nanti, duduk, diam, tak ngapa-ngapain. Sholat 2 rakaat cukup. Udah diam, dia tak ngapa-ngapain. Apa enggak sayang? Bahkan apa dia tidak betah sholat? Itu biasanya Bapak Ibu orang yang tidak betah beribadah akibat hatinya kotor. Kalau hati kita kotor karena dosa, banyak dosa yang kita lakukan, biasanya tidak betah ibadah walaupun di samping Ka'bah. Meskipun dekat Ka'bah, nampak Ka'bah itu, tidak betah ibadah. Tidak betah. Berarti Bapak Ibu, supaya kita bisa betah beribadah, apa yang harus kita lakukan sebelum berangkat ini? Banyak-banyak taubat pada Allah. Bersihkan dulu hati kita, tinggalkan dulu dosa-dosa, banyak-banyak istighfar, mohon ampun pada Allah, supaya mesin kita ini, hati kita ini tahan. Kalau mau digas, gas panjang tahan. Bos, tahan mesin. Bukan kayak kita di rumah baca, dah capek, bosan. Ini harus apa? Harus dibersihkan hati. Jadi tinggalkan dosa, perbanyak istighfar agar hati kita bersih sehingga kita betah beribadah. Karena itu tujuan ke sana, betah beribadah. Kemudian Bapak Ibu, namanya lah perjalanan panjang, tak tahu kita. Memang kita tidak berharap apa-apa, tapi kita tak pernah tahu, jangan-jangan tak pulang kita. Mungkin itu kan? Mungkin kan? Bisa jadi. Perjalanan jauh ini tak tahu, tidak bisa kita pastikan masih pulang tak dia. Ya, belum tentu
pulang Bapak Ibu. Maka harapan kita, nasihat para ulama, kalau kita ingin melakukan perjalanan panjang, pertama tulis surat wasiat. Tulis surat wasiat. Surat wasiat itu kemana? Surat wasiat itu tulis saja Bapak Ibu. Isinya misalnya wasiatkan kepada, kalau ikut istri, kalau ada istri, kepada istriku untuk takut pada Allah, menjalankan sunnah Rasulullah. Wasiatkan pada anak-anakku untuk takut pada Allah, menjalankan sunnah Rasulullah, untuk menghidupkan agama Allah. Wasiatkan. Di bawahnya nanti baru cerita duit. Harta kita yang di sini baginya begini, ini kasih ke ini ke sini, utang ayah ke sini bayarkan ke sini, cerita duit. Itu tulis, karena kita tidak tahu balik nggak kita. Walaupun kita tidak berharap begitu, tapi siapa tahu tak balik, sudah ada persiapan keluarga yang ditinggalkan, surat wasiat. Emas-emas yang disembunyikan, kan gitu kan. Kan sayang itu kalau orang tak tahu. Sembunyikan 3 kilo, yang 3 kilo itu, emas-emas yang 3 kilo itu, jangan sembunyikan, makan semut nanti. Tuliskan dalam surat wasiat. Tapi Bapak Ibu, surat wasiat itu jangan kasih tahu. Ya kok menantu kita elok. Oh, 3 kilo ini katanya. Jangan kasih tahu, pokoknya sembunyikan saja entah di mana. Letakkan diam-diam, entah dalam buku, entah dalam apa. Tapi tulis surat wasiat. Kemudian berikutnya yang kedua, kalau kita ingin melakukan perjalanan jauh, minta maaf sama keluarga, sama sanak famili, sama saudara-saudara. Tidak usah pun bilang umroh. Entah ada salah awak, entah ada salah awak, entah ada salah awak dek, minta maaf. Tak usah bilang umroh, nanti kok umroh oleh-oleh. Iya kan? Sampai 200 orang minta maaf, terasa juga itu. Iya kan? Terasa juga oleh-olehnya 200 orang. Walaupun duit banyak, terasa juga itu kok 200 orang. Jadi tak usah bilang umroh, tapi minta maaf. Minta maaf sama sanak pemilik, keluarga-keluarga kita. Siapa tahu kita punya salah, entah bagaimana tak pulang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sudah menyelesaikan urusan kita dengan manusia. Nah, itu persiapan sebelum berangkat. Kalau baju-baju itu nanti orang bapak-bapak ini yang mengurus. Ya kan Pak? Akan di WA nanti kan, baju apa, baju ini, baju ini, orang bapak-bapak ini. Itu yang persiapan. Kemudian Bapak Ibu, berangkatlah kita umroh. Insya Allah Madinah kita ya. Turun Jeddah, Ustaz. Yang tanggal 3 turun Jeddah tapi langsung ke Madinah. Ke Madinah, Ustaz. Berarti semuanya ke Madinah. Ya. Ya, alhamdulillah. Jadi insya Allah kita berangkat umroh, kita pertama kali ke Madinah. Di Madinah itu ya, tujuan utamanya ya sholat di Masjid Nabawi, kemudian ziarah di makam Nabi dan para sahabat. Itulah intinya. Dan itu nanti kita bahas di sana. Kita bahas di sana bagaimana cara ziarah, bagaimana cara bagaimana cara beribadah dan seterusnya, itu kita insya Allah bahas di sana. Singkat cerita, berangkatlah kita sampai dari Madinah menuju Mekah. Berangkatlah kita dari Madinah menuju ke Mekah. Singgah di sebuah tempat yang orang biasa bilang Bir Ali, Zulhulaifah, ya kan? Bir Ali. Apa kita lakukan di situ? Bagi yang belum mandi. Tapi kalau bisa mandinya di hotel sebelum berangkat, supaya tidak membuang-buang waktu. Jangan sempat kemalaman kita sampai Mekah. Takutnya belum siap sa'i, udah subuh. Repot nanti urusannya kan ya. Jadi supaya tidak dia buang-buang waktu, persiapan kita sebelum ihram itu kalau bisa kita lakukan di hotel. Apa persiapannya? Mandi. Sebelum mandi, cukur-cukur dulu. Yang kira-kira mau dicukur. Yang kira-kira mau dipotong. Ya kan? Nah, cukur-cukur, kemudian mandi. Mandinya kayak apa? Pas seperti mandi wajib. Niatnya mandi apa? Mandi ihram. Ya, dalam hati itu mandi itu niatnya mandi apa? Mandi ihram.
Di mana dilakukan? Kalau bisa di hotel. Tapi jangan pasang niat dulu, belum pasang niat. Jangan pasang niat umroh dulu. Mandi dulu. Sudah, berangkatlah kita sampai di Bir Ali. Kalau batal wudu. Kenapa wudu? Karena dianjurkan di situ sholat 2 rakaat. Sholat apa itu? Sholat karena kita berada di lembah yang diberkahi. Jadi itu Bir Ali itu namanya Wadil Mubarak. Sebuah kawasan yang diberkahi, yang kalau kita singgah di sana dianjurkan sholat 2 rakaat. Jadi yang batal wudu, ya. Kalau batal wudu tak perlu mandi lagi, wudu saja. Kemudian masuk kita nanti ke masjid, sholat 2 rakaat. Sholat apa? Sholat karena berada di Wadil Mubarak. Kalau bingung-bingung, sholat tahiyatul masjid. Bingung-bingung, sholat setelah wudu. Bebas. Pokoknya sholat 2 rakaat. Niatnya bisa tahiyatul masjid, bisa karena berada di Wadil Mubarak, ya kan? Bisa sholat sunnah. Udah pokoknya sholat 2 rakaat. Oh iya, setelah kita sholat, naik ke dalam bus. Naik dalam bus, busnya belum jalan, naik. Di dalam buslah kita pasang niat ihram umroh. Dan ini rukun pertama. Apa itu ihram? Niat. Pasang niat. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Caranya Bapak Ibu, dalam hati kita bilang kira-kira sengaja saya umroh. Itu di mana? Dalam hati. Di lidah bilang labbaik Allahumma umratan. Coba ulangi. Di lidah bilang apa? Labbaik Allahumma umratan. Coba ulangi.